Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Maryam Afiani. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membahas tentang materi kita, yaitu ada lemak. Yang pertama, silakan Kak Eriana Faradila. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, definisi lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak memiliki sifat dapat larut dalam zat-zat tertentu. Lemak memiliki titik lebur yang tinggi dan bersifat padat pada suhu kamar. Sedangkan yang memiliki titik lebur yang rendah dan bersifat cair disebut dengan minyak. Lemak merupakan sumber energi yang didapatkan dan penghasil energi tertinggi. Next. Yang kedua, klasifikasi lemak. Lemak diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu lemak sederhana. Lemak sederhana dibagi lagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh. Lemak sederhana atau lemak simpel memiliki proporsi lemak jenuh atau lemak hewani merupakan contoh dari lemak jenuh. Lemak jenuh ini memiliki sifat pada suhu kamar berbentuk padat. Hal ini karena lemak jenuh memiliki titik didih yang tinggi. Yang kedua, lemak tak jenuh. Lemak yang berasal dari tumbuhan atau nabati adalah contoh dari lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini dapat menyebabkan titik cair yang lebih rendah dan menjadikan lemak ini memiliki sifat cair pada suhu kamar. Yang kedua, lemak ganda. Lemak ganda memiliki komposisi yang terdiri dari lemak sederhana dan ditambah dengan senyawa kimia lain. Lemak ganda terdiri dari fosfolipid, glukolipid, dan lipoprotein. Yang selanjutnya, lemak esensial dan lemak non-esensial. Lemak esensial adalah lemak yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Untuk itu, lemak esensial ini harus dicukupi dari makanan. Yang termasuk lemak esensial adalah asam palmiat, asam linoleat, asam oleat, dan asam linolenat. Yang selanjutnya, derivat lemak atau lemak tiruan. Kolesterol merupakan salah satu ini. Kolesterol ini banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewani. Kolesterol memiliki manfaat dan kerugian. Manfaat kolesterol bagi tubuh salah satunya adalah sebagai pelopor pembentuk vitamin D. Vitamin D berguna untuk pembentukan tulang dan pencegahan tulang rapuh. Kelebihan kolesterol memiliki dampak yang buruk sekali bagi tubuh. Menumpuknya kolesterol dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti jantung koroner, aterosklerosis, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya, fungsi lemak. Yang pertama, sebagai pelarut vitamin. Yang kedua, memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Yang ketiga, ikut serta sebagai zat pembangun jaringan tubuh. Dan yang terakhir, keempat, melindungi organ-organ dalam tubuh tertentu dan menahan goncangan. Dipersilahkan presentasi selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada pencernaan, penyerapan, ekskresi, dan metabolisme. Next. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit kronogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Nah, pencernaan lemak
pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Nah, lalu lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis dimulai peristalsis. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas atau famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida bersamaan dengan pencernaan mekanik lebih lanjut, hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pesinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Next. Oke, ini ada pencernaan lambung sama usus halus. Nah, ini yang tadi ya, pencernaan lemak di lambung terjadi secara kimiawi oleh enzim lipase, yaitu kegunaannya menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan apa yang ya, meneruskan seperti ini, yaitu penerapan usus halus. Pada usus halus, lemak dicerna oleh enzim lipase pankreas dan lipase usus. Enzim tersebut berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu usus halus ada 3, lemak akan diabsorpsi di usus halus melalui difusi. Molekul asam lemak yang kecil masuk ke dalam kapiler vilus, dan molekul lemak yang besar dan gliserol akan membentuk kilomikron masuk ke lakteal menuju ke sistem limfa dan sirkulasi sistemik. Next. Sebagian besar orang dewasa dapat mencerna dan mengabsorpsi lemak hingga 95%. Sisanya akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses garam empedu yang susunannya terdiri dari kolesterol di dalam usus halus dapat diserap oleh jenis serat tertentu yang selanjutnya akan ikut dikeluarkan melalui feses. Hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol rendah. Saya Ramadhaniva Aurelia akan menjelaskan tentang metabolisme. Jadi metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Lemak dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah salah satu jenis asam lemak yang baik untuk tubuh. Contohnya dari lemak tak jenuh adalah lemak dari ikan dan dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, dan ketiga, lemak jenuh dan lemak trans. Kedua lemak ini cenderung bisa mengendap di pembuluh darah dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Novita. Asupan lemak menurut 2 pendapat. Yang pertama menurut American Heart Association, yaitu menganjurkan asupan lemak antara 25-35% per hari. Untuk lemak jenuh, asupannya harus kurang dari 7% dari kalori total per hari. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, lemak hanya boleh dikonsumsi sebanyak 67 gram atau 5 sendok makan minyak per harinya. Untuk batas maksimal asupan lemak dari 3 jenis lemak ini, yaitu yang pertama lemak tak jenuh, jumlah asupan lemak tak jenuh tunggal
Yang direkomendasikan bagi orang dewasa adalah sekitar 50-65 gram per hari. Yang kedua, lemak trans. Ini batas maksimalnya adalah 5 gram per hari. Selanjutnya, lemak jenuh. Batas maksimal asupan lemak jenuh untuk pria adalah 30 gram per hari, sedangkan untuk wanita adalah 20 gram per hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.